Kamu di mana? Aku tidak melihatmu. Kamu di mana? Pak, sepertinya penglihatan Anda buruk. Aku tepat di depanmu. Terima kasih. Dia lagi. Kita belum selesai terakhir kali. Bagaimana kamu menyetir? Pakai tanganku dan kakiku bersamaan. Sekarang lihat, bajuku terciprat lumpur. Maaf saja, setiap kali bertemu denganmu. Jadi, kamu masuk atau tidak? Kamu terlambat hampir 1 jam. Tidak punya moral? Kamu mengotori bajuku, tapi kamu malah bersemangat. Aku belum pernah melihat pria sepertimu. Kamu punya mobil jadi bisa menggangguku? Aku mengganggumu? Kamu bertanya padaku? Aku berusaha keras untuk menemukan gaun yang semeriah ini, tapi sekarang terciprat lumpur. Kamu sengaja melakukannya. Kamu pantas mendapatkannya, oke? Baiklah, anggap saja aku mengganggumu. Tapi kamu yang kasar duluan padaku. Salahkan dirimu sendiri. Apa yang kulakukan padamu? Siapa yang berpura-pura jadi wanita panggilan tadi malam? Dan membuatku dalam masalah? Dibandingkan dengan itu, aku sudah cukup baik. Sebagai pria, bagaimana bisa kamu begitu jahat? Baiklah, kamu tidak jahat. Kamu masuk akal, oke? Kenapa kamu begitu yakin? Bahwa kamu bernilai 3.500 yuan semalam? Dari klub malam macam apa kamu? Kasar. Kapan aku bilang? Aku bernilai 3.500 yuan semalam. Mungkin kamu. Aku bilang, yang kamu berikan padaku bernilai 3.500 yuan. Kamu naksir aku ya? Apa katamu? Kamu suka aku ya? Jangan berhayal, oke? Tolong lihat ke kaca spion. Dan lihat wajahmu baik-baik. Aku naksir kamu? Mimpi kali. Lalu kenapa kamu menggoda aku? Apa yang membuatmu berhayal begitu? Kalau begitu, Nona, tolong tutup pahamu dengan baik, oke? Mesum. Awas matamu. Kamu lebih tebal muka dari yang kukira. Ini mobilku. Aku bisa lihat kemana saja yang kuinginkan. Bentuk tubuh yang bersyukur, lumayan. Jangan tidak berpendidikan begitu, oke? Maksudnya bentuk tubuh yang anggun. Apa? Bersyukur? Kamu? Anggun? Ayolah. Kamu hampir cukup umur untuk jadi nenek. Kurasa kamu bukan gadis lajang yang pasti. Aku takut tidak ada pria yang menginginkanmu, kan? Adil juga. Siapa yang mau menikahi gadis semen? Diam mulutmu. Gadis semen? Maksudnya apa? Di kisah batu dikatakan, wanita terbuat dari air, dan pria dari lumpur. Wanita seperti kamu yang tidak feminin, terbuat dari semen. Hentikan sarkasmu. Kamu mau mati? Turun dari mobil dan selesaikan ini. Aku? Apa ini salahku? Kamu bermaksud menghindar dari masalah yang kamu buat? Tidak. Camarilla. Sepertinya dia ingin kamu menyelesaikannya.
Lihat bagaimana menyelesaikannya. Apa maumu? Kamu menabrak mobilku dari belakang. Ini jelas salahmu. Mari kita selesaikan secara pribadi, oke? Kamu beri aku uang. Atau kita bisa panggil polisi. Oke. Polisi menangani segala sesuatu dengan adil. Santai, santai. Ini hanya kecelakaan. Benar kan? Bayar saja biaya perbaikan. Hari sekali. Ayo cepat selesaikan. Sudahlah. Aku sudah lihat banyak preman. Bukannya kamu mau telepon polisi? Lakukan saja. Mereka mau berkelahi? Kamu berani bersikap kasar padaku. Pengecut, lihat bagaimana kamu akan menderita. Dengar. Kamu harus telepon polisi. Telepon sekarang. 122, kantor polisi, cabang, PSB, terserah kamu. Kamu tidak mau telepon? Baiklah, aku yang urus. So bad, Ayola. Mari kita bicara di sana. So bad. Jangan sentuh. Tunggu. Ayo hadapi aku kalau berani. Kamu tahu siapa kepala PSB? Aku tidak tahu. Kami tidak tahu nama belakang kepala, ya. Tapi kami tahu nama belakangmu besok. Jangan meremehkan wanita. Mulai sekarang, hormati aku, oke? Ya. Aku salah. Aku tidak berani lagi. Kamu cari mati, ya? Hentikan. Oh, tidak, mereka berkelahi. Kasih kami uang sekarang. Kalau tidak, aku bunuh kamu. Cepat. Uang. Cepat. Uang. Kasih aku uang sekarang. Berhenti, aku sudah telepon polisi. Uang sekarang. Berhenti, Kenalan, pukul dia. Cepat. Sialan. Pukul lebih keras. kamu berani menangkapku. Ya, jadi apa? Beraninya kamu. Kamu sudah tamat. Jangan lari. Beraninya kamu memukulku. Sepertinya aku seharusnya tidak menahan pukulan. Beraninya kamu menangkapku. Hentikan. Hentikan. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan di sana? Beraninya kamu. Bajingan. Apa yang kamu lakukan? Aku bersihkan untukmu. Aku bisa melakukannya sendiri. Sakit? Sial. Aku ditampar tanpa alasan, coba kamu rasakan. Kenapa kamu tidak tetap di mobil? Kamu yang meminta. Betapa tidak tahu terima kasihnya kamu. Aku sedang membantumu, tahu? Aku harus bilang, semangat bertarung yang kamu tunjukkan sangat mengesankanku. Kamu agak spesial. Cukup garang. Apa-apaan ini? Tidak bisakah kamu mengucapkan kata-kata yang sopan? Baiklah. Aku memujimu. Maksudku kamu berani. Ya, itu kata yang tepat. Mengatasi kamu sangat mudah bagiku. Jadi, aku benar-benar tidak bisa menyinggungmu di masa depan. Tentu, tanggung akibatnya jika kamu berani. Halo, Xu Feng. Ya, Yang. Tidak apa-apa, aku sudah mengurusnya. Ini kelompok pemeras, semuanya sudah ditahan. Ya,
Aku baru saja keluar dari kantor polisi. Jangan khawatir tentang aku. Bagaimana aku bisa terluka? Dia baik-baik saja. Tapi aku terluka. Lindungi aku? Itu konyol. Aku bukan satria berkilau. Kenapa aku harus melindunginya? Dia bukan putri yang terjebak dalam kesulitan. Ya, sangat memalukan. Memalukan sekali. Terlalu memalukan. Ya, seseorang terlalu nekat dan bertindak gegabah pasti akan memalukan. Bagaimanapun juga, pria seperti itu tidak bisa dipercaya. Benar kan, Yang? Benar sekali. Wanita yang lebih tangguh dariku. Cukup bisa diandalkan. Oke, aku selesai. Aku akan segera ke sana. Aku kesal. Aku tahu, bicara nanti. Dah. Ada apa? Kamu mau bilang aku tidak feminin? Aku bilang begitu. Kamu tidak, tapi matamu mengatakan itu. Sebagai wanita, aku lebih tangguh darimu, itu pujian? Ini, Kamu pemarah. Masuklah, Nona. Aku tidak bermaksud begitu tadi. lalu apa maksudmu? Kamu selalu begitu agresif. Hanya saat bersamamu. Aku lembut dengan yang lain. Sudahlah. Kamu teman Yang. Dan aku teman Shufeng. Demi mereka, mari berdamai. Mau berdamai? Oke. Kalau begitu katakan dulu. Kamu benar memberikan 3.500 itu. Kita bisa berdamai setelah itu. Bisa tidak berhenti bicara uang? Kenapa begitu kampungan? Hanya karena aku bicara uang. Di dunia ini, uang adalah segalanya. Jangan pura-pura tidak tahu. Itu norak. Kau mengambil tasku. Dan kontakku jadi berantakan. Bosku memarahiku. Bonus kuat dibatalkan. Kau harus menggantikannya untukku. Kau membuatku menabrak mobil. Tahukah kau berapa biaya perbaikan mobilku? Ini bukan sepenuhnya salahku. Kau tidak menyetir dengan baik. Lagi pula, aku turun dari mobil untuk membantumu. Jika aku tidak membantumu, kau pasti sudah dipukuli sampai mati oleh mereka. Kau tidak masuk akal. Aku tidak akan memberimu uang. Kau yakin tidak akan membayarku kembali? Ya, Aku akan membuatmu membayar. Izinkan aku mengingatkanmu. Kau akan menanggung semua konsekuensinya, Tuan Lucinuo. Kau baik-baik saja? Apa yang membuatmu begitu kotor? Bagaimana kalian berdua bisa berantakan seperti ini? Shufeng, bawa Sinuo untuk berganti pakaian. Lin akan tidur denganku malam ini. Ikut aku. Tunggu sebentar, Tuan Lu. apalagi yang kau mau? Kapan kau akan membayarku kembali? Uang yang kau pinjam dariku? Bisakah kau berhenti mengoceh tentang itu? Berhentilah menggangguku, oke? Melunasi hutang adalah hal yang wajar. Apa? Kau mau mengelak? Aku, Apa yang kau bicarakan? Siapa yang berhutang pada siapa? Tanya dia. Sinuo, apa yang terjadi? jangan dengarkan dia. Mana mungkin aku berhutang padanya? Kau masih mengelak? Kau lupa apa yang terjadi di klub malam 2 hari lalu? Hei, klub malam apa? Malam yang mana? Jelaskan. Dia bersenang-senang dengan beberapa hostess 2 hari yang lalu. Tapi dia tidak punya uang. Kebetulan, gadis itu berasal dari kampung halamanku. Baik, kamu menang.
Uang, kan? Gimana kan? Ya, Aku akan memberikannya sekarang. Ini dia. Kamu main sangat keras. aku hanya membalas dengan cara yang sama. Begitu banyak yang terjadi di antara kalian berdua. Dalam waktu yang singkat, Ya, proses yang berliku. Aku akan ceritakan nanti. Ayo pergi. Lecture. Kenapa kamu tertawa? Istri kamu tidak punya teman baik lain? Kenapa memilih dia sebagai bridesmaid? Sangat merusak suasana. Look Hagen, pria sejati tidak pernah melawan wanita. Ngomong-ngomong, jika kamu tidak punya uang di malam hari, lebih baik kamu meneleponku. Sudah cukup. Pergi tidur. kenapa ada sesuatu di antara kalian berdua dalam waktu yang singkat? Apakah kamu terpesona olehnya? Kamu memang. Setiap sel di tubuhmu. Kasih. Jangan bercanda. Beritahu aku, apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian berdua? Kenapa kamu sangat membencinya? Tunggu, kamu salah paham. Dia yang membenciku. Aku sudah mendapatkan kembali 3.500 yuanku. Kasusnya berubah sekarang. Jelas? Selain itu, kita adalah musuh bebuyutan untuk saat ini. Itu berlebihan. Apakah kamu gila? Cukup. Aku akan menikah besok. Bagaimana penampilanku? Ayo, biarkan aku melihatmu dengan baik. Apakah terlihat bagus? Ding Huan, Wildcat. Kenapa kamu di sini? Kamu terlihat sangat cantik, sangat menawan. Ayo peluk Jia. Aku ingin merasakan kegembiraannya. Tidak masalah bagi Mona Lisa untuk tersenyum dan dipamerkan. Tapi tidak boleh dipeluk. Ayolah, benar-benar sebaik itu. Lihat aku lebih dekat. Ada apa? Lihat, hanya ada satu hal yang salah. Apa? Ini terlalu sempurna. Sangat setuju. Sayang, lama tidak bertemu. Tunggu. Tenang. Aku selalu membantumu melakukan ini, bukan? Apa yang membuatmu kembali? Aku meninggalkanmu hanya 6 bulan lalu. Sekarang kamu akan menikah. Bagaimana aku tidak bisa kembali? Tidak pernah menyangka 6 tahun hubungan kita kalah oleh 6 bulan itu. Bukan ke kamu bersampah bahwa kamu bukan tipe yang menikah? Itu sebabnya aku pergi dengan putus asa. Jadi, bagaimana sekarang? Naik ke Killet? Apakah dia benar-benar sebaik itu? Bukankah kamu bilang kamu tidak akan kembali? Tapi aku sekarang berdiri tepat di depanmu. Apa kamu bahagia? Lihat, ini cocok sekali denganku. Cantik kan?
Kamu akan memakainya di jari manis wanita itu nanti. Bagaimana denganku? Kembalikan. Dinghuan, jangan seperti ini, oke? Tentu. Kalau begitu katakan padaku, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Kamu memutuskan menikahinya karena mencintainya? Atau kamu hanya mencari seseorang untuk menggantikanku karena aku pergi? Katakan padaku. Apa yang akan kamu lakukan? Sudah jelas. Dia pasti sedang menanyai pengantin pria. Pertanyaan yang baru saja dia tanyakan pada kita. Kamu kan kenal aku. Acara pernikahan sebentar lagi dimulai. Tak bisakah kamu habiskan waktu lajangmu bersama kami? Bukankah aku selalu bersama kalian? Yuk, seseram itukah nikah? Aku jomblo, tanya dia. Nggak usah. Ekspresinya udah jawab semuanya. Sahabat-sahabatku tercinta. Sayangku. Izin aku pergi sebentar ya. Yang. Akhirnya kamu nikah juga. Suami di atas sahabat kita dikhianati. Ayo kita dandan. Tapi ngomong itu sekarang juga percuma. Pernikahan sebentar lagi dimulai. Terus kenapa? Cinta tidak pernah ada kata terlambat. Asalkan kamu mau. Juan, udah deh. Kamu ini maunya apa sih? Aku cuma mau kamu ingat. Siapapun yang kamu cintai, aku atau dia, kamu tetap milikku. Hanya boleh jadi milikku selamanya. Kamu boleh menyerah, tapi aku takkan pernah menyerah pada pilihanku. Itu perempuan yang mencuri cowokku. Shufeng. Kamu kenapa sih? Muka kamu berkeringat semua. Oh gitu. Gugup mau acara, ya? Ayah. Sayang, aku seneng banget. Aku gak nyangka kamu perhatian banget sama pernikahan kita. Dan sama aku. Suka kamu senang. Sayang, aku cantik nggak hari ini? Cantik banget. Jampun. Es super kokak. Kakak Shufeng. Sepupuku bilang udah waktunya. Dia nungguin kamu. Si cantiknya. Ayo pergi, sayang.
Nona Yang, apakah kamu menerima Tuan Chen Shufeng sebagai suamimu? Kaya atau miskin, sakit atau sehat? Ya, saya menerima. Tuan Chen Shufeng, apakah kamu menerima Nona Yang sebagai istrimu? Dalam kekayaan atau kemiskinan, dalam sakit atau sehat? Kamu tidak akan pernah meninggalkannya. Ya, saya menerima. Tidak terdengar, bicara lebih keras. Ya, saya menerima. Sekarang, pengantin pria dan wanita, silakan bertukar cincin. Sayang, fokus. Sayang, 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 sayang. Sayang. Sayang, sayang. Aku sangat bahagia sahabatku Yang bisa menikah dengan pria yang baik seperti ini. Sekarang, Yang bisa melempar buketnya. Mari kita lihat siapa yang akan menjadi berikutnya yang menemukan cinta sejatinya. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tolong. Jangan datang ke saya, jangan. Tahan, Tidak, tetap di sana. Tunggu. jangan dekat saya. Ella, jangan kejar saya. Ayo, saya tidak mau. Tunggu. Apa yang terjadi? Oh, berhenti, Yang. Jangan lari. Tetap di sana. Yang, saya bukan tipe yang menikah. Ini untuk kebaikanmu. Berhenti di sana. Hentikan itu. Ayo. Tidak, Tangkap, bukan. tidak. Tangkap buketnya. Tangkap. Ya ampun. Oh tidak, Liulin, kamu baik-baik saja. Pegang tanganku, cepat. Sini. Sini, tanganmu, cepat. Dapat kamu. Ayo, keluar dari air. Maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Cepat, keluar dari air. Cepat mesum. Mesum. Hati-hati. Yang, kenapa kamu mengajakku ke pesta itu? Aku tidak bermaksud begitu. Memalukan. Tidak apa-apa. Superstar Su, bawa dia ganti baju. Liu yang dermawan, ayo kita ganti baju. Teman-teman, mari kita lanjut ke pesta makan malam. Apa aku minta uang? Tidak, jangan khawatir. Pengantin pria. Kenapa kamu tidak memperkenalkan istrimu padaku? Istriku, Yang. Ini Ding Huan. Hai, aku Yang. Senang kamu datang di pernikahanku. Selamat, pengantin. Kita bicara lain kali. Sayang, siapa dia? Jia. Hanya seorang kerabat. Ayo pergi. Ini, minum obat.
Terima kasih. Sayang. Kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Tidak terlalu baik. Jia Demo. Bagaimana pesta berjalan? Ada masalah? Semuanya baik-baik saja. Liu yang dermawan, aku sangat menyesal. Pernikahanku membawa begitu banyak masalah untukmu. Sayang, semua salahmu. Sial sekali. Kamu menyuruh Lucinuo menjemputku kemarin. Dia membuatku menunggu lebih dari 1 jam. Aku diam di ruangan dengan AC dingin. Lalu pergi keluar terpanggang matahari. Aku bolak-balik belasan kali. Dia juga membuatku terkena cipratan lumpur. Pernahkah kamu melihat pria seperti itu? Selain itu, kenapa kamu ingin aku menangkap buket? Aku akhirnya berdandan rapi, berharap menjadi kebanggaanmu sebagai bridesmaidmu. Tapi aku jatuh ke air, hebat, memalukan. Semua orang melihat itu. Kamu tahu apa? Lucinuo, dia hanya tertawa melihatku berdiri di tepi kolam. Dia bersenang-senang. Benar-benar pria jahat. Brengsek. Benarkah? Brengsek sekali? Sangat. Cik, dengarkan aku. Beritahu aku alamat rumahnya. Dan nomor teleponnya. Aku harus balas dendam padanya. Ayolah, Generous Lu. Hari ini adalah hari pernikahanku. Tenangkan amarahmu, Oak. Tenang dulu dan sembuh. Itu yang paling penting. Lupakan dendam untuk sementara. Aku akan membalas dendammu padanya nanti. Ingat apa yang kamu katakan. Aku akan. Generous Lu, kamu yakin akan datang ke tempatku? Kamu belum pulang selama 2 malam berturut-turut. Ibumu pasti khawatir. Ibuku berharap aku tidak pernah pulang. Dia menyebutnya pekerjaan persiapan. Jika aku pulang seperti ini, dia akan mulai mengomel lagi. Jika dia tahu kamu di tempatku, dia akan membunuhku. Dia tidak akan. Tapi dia mungkin berpikir ada sesuatu antara kamu dan aku. Ya, aku harus bermain bersama. Pria itu datang. Siap menghadapi perasaannya? Dia tidak akan menyerah. Lu Lin. Hai Nona Su, hai. Apa yang kamu lakukan di sini? Kebetulan aku ada di sekitar sini. Aku membuat sup. Jadi aku membawakannya untukmu. Ini baik untuk luka kamu. Aku seharusnya tidak merepotkanmu dengan luka kecil seperti ini. Kamu tidak perlu melakukan ini. Tolong jangan katakan itu. Kamu terluka karena aku. Rasa bersalah ini akan menghantui selamanya. Jika kamu tidak memberiku kesempatan untuk menebusnya. Memanggilnya Nona Su hanya membuat kalian berdua semakin jauh. Kamu bisa memanggilnya Suyu atau Yu. Baiklah. Ukobala, Sujue. Ambil saja. Dia membuatnya untukmu. Terima kasih. Sama-sama. Mau naik dan minum teh? Tidak, terima kasih. Aku ada urusan. Aku harus pergi. Suyu, jika kamu butuh apapun, jangan ragu untuk menghubungiku kapan saja. Dah. Dah? Dia baik. Dia bisa jadi pacar yang baik. Sudah Kamu terlihat dingin, tapi sebenarnya penyayang. Sepertinya kamu tidak peduli padanya. Tapi di dalam dirimu, sudah ada percikan kecil. Sebentar lagi akan menjadi api. Dia bukan tipeku. Ayo pulang. Aku ingin makan sup.
Wah, supnya enak banget. Dia benar-benar jago bikin sup. Lebih enak dari ibuku. Cobalah. Bisa bikin sup tidak membuat pria lebih menarik. Itu artinya dia hanya pria biasa. Dengar. Wanita karir sepertimu butuh pria yang mau melakukan hal-hal ini untukmu. Kalian akan menjadi pasangan yang sempurna. Karena kalian akan saling melengkapi. Aku tidak setuju. Tahu tidak? 72% pria di masyarakat ini tidak ingin menikahi wanita yang lebih sukses dari mereka. Aku mengerti di mana masalahnya. Kamu akan menjadi seorang putri yang itu hanya alasan. Hanya karena kamu belum menemukan yang tepat. Benar kan? Kamu hanya berpura-pura tidak ingin menikah. Itu bisa jadi salah satu alasannya. Menurutku itu tidak realistis. Untuk mengatakan itu tidak mungkin. Bayangkan saja, seorang wanita dikelilingi bunga dan sorotan, dan dikagumi oleh pejabat dan miliarder. Ketika dia pulang ke rumah, apa yang menunggunya? Hanyalah suami yang biasa-biasa saja dan membosankan. Apakah hubungan seperti itu akan bertahan lama? Tidak, tidak akan. Kamu benar-benar harus mempertimbangkan pria sup ini. Minumlah supmu, Liu yang dermawan. Sekarang aku mengerti kenapa Lucy mau bilang bahwa kamu tidak seperti wanita. Dia benar. Superstar, hati-hati dengan ucapanmu. Apakah kamu masih temanku? Apakah kamu benar-benar berpihak pada orang lain sekarang? Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya mengatakan bahwa Lucino cukup tampan. Yang bilang dia mulai dari nol dan sukses semua berkat usahanya sendiri. Liu yang dermawan, kamu punya pria yang baik, yang tampan dan kaya. Menurutku kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Omong kosong. Kami adalah orang yang berbeda. Kami terus-menerus bertengkar. Kamu bisa memilikinya jika kamu suka. Dia semua untukmu. Pria seperti dia adalah yang terburuk. Mereka dikelilingi wanita sepanjang waktu. Dia bahkan tidak dekat dengan pria baik. Lihat dirimu. You. Aku tidak ingin berbicara tentang menikah. Kamu tahu itu dengan baik. Kenapa kamu bahkan membicarakannya? Oke, aku mengerti. Dulu aku setuju dengan pendapatmu. Tapi sekarang semuanya berbeda. Aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kamu tidak ingin menikah karena kamu memilih untuk tidak menikah. Atau ada hal lain? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Berhenti. Kamu masih memikirkan Xiao Qiang? Kenapa aku harus memikirkannya? Apa maksud semua ini? Yah, bagaimanapun juga. Pacaran dan menikah itu terlalu mahal. Aku tidak sepertimu. Aku harus mencari nafkah sendiri dan menghidupi ibuku. Aku melakukan beberapa pekerjaan paruh waktu. Begitulah caraku bertahan di kota besar ini untuk bisa makan dan punya apartemen. Aku tidak punya waktu untuk pacaran atau menikah. Itu terlalu mahal. Ini jalan pintas untukmu. Cari pria dan menikah. Selesai. Omong kosong. Pria tidak pernah bisa diandalkan. Tahukah kamu? Babi bisa terbang kalau kamu bisa mengandalkan pria. Dan aku ingat kamu bilang padaku, kamu lebih menderita dalam keadaan sadar daripada bahagia tapi mati rasa. Kamu tidak ingat? Jujur saja. Aku lelah berdebat denganmu. Tidak ada gunanya. Aku butuh mandi. Besok, aku harus bekerja meski sedang sakit. Kenyang kami sudah menunggu lebih dari 1 jam. Benar. Tampan. Cantik. Jampun. Banyak sekali orang. Tolong jangan dorong-dorong. Yang sudah membayar, silahkan ke sini untuk undian berhadiah.
Oak, cepat. Sudah jam 10. Tenang, ada apa? Apartemenku. Aku harus pergi ambil diskon 10%. Kamu benar-benar akan membelinya? Meskipun aku tidak tinggal di sana, aku bisa menjualnya dan dapat untung sedikit. Uang. Kamu bisa tidur lagi. Aku perlu mandi. Aku pergi. Aku merasa beruntung hari ini. Aku akan memenangkan RV mewah. Semoga beruntung. Semoga kamu dapat apa yang kamu inginkan. Oh, Hadiah keberuntungan 500 yuan tunai. Lagi? Sudah belasan orang memenangkan hadiah ini. Silakan ambil kartu ini. Dan ambil uangmu di sana. Kupon ini tidak kadaluarsa. Kamu tidak perlu terburu-buru. Saya akan harus buru. Kalau sudah habis saat selesai, kuponnya akan sia-sia. Mereka punya ratusan apartemen untuk dijual. Tidak mungkin habis dalam 1 hari. Kamu tidak mengerti. Yang bagus-bagus pasti sudah dibeli. Itu tidak meninggalkan banyak pilihan untukku. Kamu tahu, harga rumah melambung tinggi karena orang-orang sepertimu. Aku harus membelinya bagaimanapun caranya. Tidurlah lagi. Aku pergi. Hadiah keberuntungan 500 yuan tunai. Lagi. Uang tunai selalu baik. Silakan klaim hadiahmu. Selanjutnya, Tuan Sang. Tunggu sebentar. Bukankah kamu sudah mengundinya? Aku hanya ingin melihat. Seperti apa RV mewah itu? Ya, kamu bisa terus menunggu. Selanjutnya, tunggu. Aku belum selesai. Tuan, kita bisa bicara berdua. Tidak perlu. Kita bisa bicara di sini. Apa yang ingin kamu bicarakan? Aku ingin memeriksa. Apakah benar ada hadiah utama di dalam kotak itu? Tentu saja ada. Hadiahnya asli di sini. Tapi aku sudah di sini sejak awal. Sangat membingungkan. Kau sudah mengadakan 3 putaran. Dan setidaknya 60 orang sudah mengambil undian. Yang terbaik hanya dapat hadiah keempat. Ya, benar. Dan sisanya semua hadiah hiburan berupa uang tunai. Kau kesini buat cari masalah? Tentu saja tidak. Aku hanya ingin memeriksa kotaknya. Maaf. Sepertinya kau tidak boleh melakukan itu. Jadi kau menolak? Berarti kau menyembunyikan sesuatu. Ya, buka kotaknya. Kami masing-masing sudah menghabiskan 2 atau 3 juta di sini. Kenapa kau yang mengurus itu? Apakah benar ada hadiah utama di dalamnya? Kalau tidak ada, apakah ini penipuan? Buka kotaknya, biarkan kami memeriksanya. Buka saja. Buka kotaknya. Buka kotaknya. Tunggu sebentar. Tunggu manajernya. Dia harus menjelaskan ini. Oh, kalau dia tidak bisa menjelaskannya, maka kami tidak akan membeli apartemennya. Ya, kami tidak akan membeli. Permisai. Siapa yang bermasalah di sini? Siapa yang ingin memeriksa kotaknya? Aku. Siapa kau? Aku setengah bos di sini. Kau anak bosnya? Tuan, tolong dengarkan aku. Oh, lanjutkan.
Jadi kau ingin memeriksa kotaknya? Tidak masalah. Maka masalahnya selesai. Tapi dengan satu syarat. Kita harus menandatangani perjanjian. Kalau tidak ada hadiah utama di dalamnya, aku akan masuk ke satu. Kalau ada, benar, dan kau bisa dapat mobil kalau tidak ada. Kalau hadiah utama memang ada di dalamnya, kau harus minta maaf padaku. Dan bayar saya 100.000 yuan. Banyak sekali orang. Dan aku untuk apartemen. Apakah aku terlambat? Anggap saja ini taruhan. Bagaimana menurutmu? Aku bukan penjudi. Yang kuinginkan hanya melihat. Apakah benar ada hadiah istimewa? Itu tidak bisa diterima. Mengapa tidak bisa diterima? Kamu lihat? Dia mencoba menyulitkan kita. Ya, kalau begitu kita harus menyulitkannya. Jika kamu tidak melakukannya, kami tidak akan membeli. Kami tidak akan membeli. Jika belum membayar, kamu bisa pergi sekarang. Semuanya. Jika ingin refund, akan kuberikan sekarang juga. Aku tidak akan menghentikanmu jika pergi. Jika ingin membeli, aku akan melayanimu. Nah, jika kamu tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan, tidak ada yang akan membeli kondomu. Semua. Jika ingin membelinya, aku bisa beri diskon 10%. Diskon 10%? Itu tidak ada artinya. 10% tidak berarti apa-apa. Aku ambil. Permisi. Aku ambil jika kamu beri diskon 10%. Nona, jangan tertipu olehnya. Apa? Bagaimana bisa aku tertipu? Kak kita pernah bertemu. Kamu adalah gadis konyol waktu itu. Kenapa kamu di sini? Apakah kamu bertanggung jawab atas dua? Y gajah. Sepupuku adalah bosnya. Gedung ini milikku. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu membeli? Ya, Bagaimana kalau ini? Aku akan memberimu diskon. Yang mau beli, ikut aku. Aku kasih diskon gede-gedean. Hah? Tunggu. Kalian lihat itu? Ini semua cuma tipu-tipu. Mereka nipu. Iya ya kong. kalian ngomong apa sih? Siapa yang nipu siapa? Kalian berbuat ya? Terus kenapa? Dia dengerin aku. Jangan dengerin si kakek. Ayo pergi. Apa katamu? Panggil aku kakek? Keterlaluan. Kalian apain? Apa? Lihat itu? Mau mukulin aku lagi? Kita habisin jutaan di sini. Tabungan seumur hidup kita habis di sini. Dan mereka perlakukan kita kayak gini. Jangan dorong. Nona silly. Satpam. Kami mau keadilan. Satu, dua, tiga, empat. 5. Nona silly. Kamu sadar. Kamu ngapain di sini? Iya, aku. Ngapain liatin aku? Dokter bilang, pakai infus ini. Kamu bakal sadar dalam setengah jam. Jadi aku tunggu di sini. Buat lihat bener apa enggak. Ini rumah sakit? Ayah, Kamu bawa apa sih? ayah, Kamu baik banget? ayah. Nona silly, kamu jatuh ke lantai. Ribet banget tadi. Tapi aku tetap nyelamatin kamu dari kerumunan. Meskipun situasinya kacau. Kamu harusnya berterima kasih sama aku. Gak usah sombong. Bukan begitu. Mereka hampir memukulmu. Aku tidak ada hubungannya dengan itu. Kamu benar-benar tahu cara mempercantik diri. Tapi aku juga terluka. Jadi kita sekarang seri. Aku punya 2 pertanyaan untukmu. Ya, silakan, Nona konyol. Kenapa kamu memanggilku Nona Konyol? Aku konyol bagaimana? Ya, hanya saja kamu imut. Dan C cantik. Tapi satu-satunya hal adalah, ya, kamu agak konyol. Tidak terlalu pintar.
Ada tisu? Ada. Ini. Kamu benar-benar tahu cara menyebalkan, seperti kakakmu. Benarkah? Pertanyaan kedua. Apakah kamu benar-benar seorang makelar? Aku bukan makelar. Aku bosnya. Aku seorang pengembang. Aku yang mengembangkan gedung itu. Bisakah kamu berhenti membual? Dengan mata elang, aku tidak melihat seorang pebisnis dalam dirimu. Kamu bukan pengembang. Tolong lihat aku dengan cermat. Amati baik-baik. Aku seorang yang tampan, muda, dan sukses. Katakan saja yang sebenarnya. Jujurlah. Apa pekerjaanmu? Apakah kamu sedang menginterogasiku? Pegani Seretania. Aku agak setengah bos. Biar aku jelaskan. Perusahaan yang kita miliki, milik bibiku dan ayahku. Mereka berdua memulainya dari nol. Aku adalah pemegang terbesar kedua, dan aku adalah putranya. Apakah itu membuatku setengah bos? Apakah kamu benar-benar gagap? Y aja, aku gagap. Tadi kamu bilang bahwa kamu bisa memberiku diskon. Apakah penawaran itu masih berlaku? Tidak masalah. Tapi begini, aku punya kupon lain. Kupon diskon 10%. Dengan diskon tambahan 10% kamu. Bisakah aku dapatkan keduanya? Ya, kamu bisa dapat diskon 20%. Diskon 20%? Datang saja padaku saat kamu siap membeli. Aku menepati janjiku. Maaf, Sangka. Aku bahkan tidak punya nomormu. Aku akan kasih nomorku. Oke, Aku Jin Gu. Jin seperti dalam jeans. tunggu sebentar. Jin seperti dalam jeans. Gu seperti dalam goof. Apa? Hanya bercanda. Gu seperti dalam guru. Boleh aku ambil fotomu? Ya, Sebentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bagaimana penampilanku? Sempurna. Tuan Lu, jadi. Undian berhadiah. Tidak bisa terus berlanjut. Tapi kita sudah memasang banyak iklan yang menjanjikan undian. Untuk membeli apartemen. Jika kita menariknya kembali, nama perusahaan akan rusak. Jalan pintas bukan cara yang tepat. Kita harus fokus pada penjualan. Dengar, lanjutkan saja undiannya. Berikan apapun yang mereka menangkan. Jadi, Tuan Lu. Tadi. Manager Jean menjanjikan diskon 10%. Apakah itu masih berlaku? Diskon 10%? Siapa yang menjanjikan itu? Manajer Jean hanya mencoba melawan. Pria yang memulai segalanya. Ceroboh. Itu tidak bisa diterima. Kalau ada yang meragukan, bilang saja dia bukan bagian dari perusahaan. Oke, aku mengerti. Sangat besar ingat. Aku menemukan kamu orang yang baik. Sangat mengemaskan. Menggemaskan? Ya, itu hanya salah satu. Dari banyak kelebihanku. Apa kamu memujiku? Hanya karena diskon yang aku janjikan? Aku tidak memujimu. Aku sedang merayumu. Merayu. Kamu cukup dekat dengan kakakmu yang mesum itu, kan? Nizam? Kakak kamu tidak suka dia? Bukan seperti itu. Aku benci dia dan dia membuatku jijik. Titunggu sebentar. Sebenarnya, sepupu tidak seperti itu. Dia orang yang baik. Dia terlihat jahat. Tapi dia bukan orang jahat. Di dalam hatinya, dia baik dan lembut. Baik dan lembut? Menurutku bukan hati, tapi batu yang ada di dalamnya. Jangan bertingkah seperti dia. Dia bukan panutan yang baik. Itu akan sulit. Aku tumbuh besar bersamanya. Jia menelepo. Hello, Kamu di mana sekarang? di jalan. Ada masalah? Datang ke kantorku, sekarang. Hello. Lihat, Jia memanjuku. Kamu harus pergi.
Dah, Dan diskon 20% itu masih berlaku? tidak masalah. Benarkah? Tentu, apa yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik kembali. Kamu istirahat saja yang cukup. Kalau sudah merasa lebih baik, hubungi aku saja, dan aku akan mengurusnya. Terima kasih. Dah. Dah. Jaga dirimu ya. Dah. 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 Pingsan itu menyelamatkanku 300.000 yuan. Sayang, rencanaku berhasil. Aku berhenti bertanya dan membiarkannya menginap di luar. Berhasil. Putrimu sedang mencari pria. Bu, aku pulang. Ayah, kamu ngapain? Sepetin. Ada apa? Sepetin, ayolah. Suyur keskiri kok ayahmu. Ada apa sih? Kasih tahu dia kabar baikmu. Kamu tahu? Tentu aku tahu. Apa Suyu yang memberitahumu? Kamu suka? Ayah, iya, aku suka. Aku dapat dukunganmu. Tentu saja. Aku mendukungmu sepenuh hati. Lin, jangan khawatir. Dia terlihat lebih muda darimu. Tapi dia cukup tampan. Tidak masalah. Asalkan kamu serius. Aku tidak masalah. Kamu ngomong apa? Kasih tahu aku, pria tampan itu kerja apa? Berapa umurnya? Apa kalian pernah bahas pernikahan? Maksudmu Jinggu yang mengantarku pulang? Jadi namanya Jinggu? Jangan overthinking. Bu, tarik lagi imajinasimu. Imajinasi apa? Aku percaya apa yang kulihat. Jinggu. Namanya juga bagus. Sudahlah. Dia cuma mengantarku pulang. Tidak ada apa-apa antara kami. Kamu tidak salah dengan itu. Tapi aku punya. Jadi kenapa kamu bilang begitu? Di depan ayahmu? Apa kabar baiknya? Apa yang terjadi? Bu, aku bilang. Aku beli apartemen. Apa? Di kota ini? Tapi bagaimana kamu bisa membelinya? Kamu? Benarkah? Serius, Bu. Aku minta kamu pergi ke sana dan belajar cara kerjanya. Dan awasi penjualannya. Kamu tidak berhak menjanjikan diskon apapun. Kamu tidak bisa melakukan itu. Tapi kak, kakak kamu tidak ada di sana. Lihat, aku bahkan terluka. Kamu tahu apa? Aku tidak punya pilihan. Pria tua itu berteriak. Dan sudah mengatakan aku beli. Aku tidak bisa membiarkannya melakukan itu. Kamu tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Kita menjalankan perusahaan di sini. Apa yang kita inginkan? Kita ingin untung. Kita ingin menghasilkan uang. Kamu harus paham. Berlaku seperti itu tidak akan menghasilkan uang. Apa artinya diskon 10%? Kita punya 980 apartemen di proyek fase kedua Huayuan. Setiap apartemen bernilai 2,4 juta yuan. Hitung saja. Totalnya 2,352 miliar yuan. Kamu tahu apa artinya diskon 10%? Jika kita jual dengan harga yang kamu janjikan. Kamu tahu berapa kerugian kita? Jawabannya adalah 235,2 juta yuan. 235,2 juta yuan. Apakah itu tidak berarti apa-apa bagimu? Lebih dari 200 juta yuan? Iya, itu memang banyak. Maaf. Jinggu. Ayahmu memintamu pulang. Karena dia ingin kamu belajar sesuatu. Dan menjadi dewasa. Lihat dirimu sendiri.
Aku benci mengecewakannya. Kakak, ini salahku. Aku seharusnya tidak melakukan itu. Aku tahu ayahmu sangat baik padamu. Uang bukan masalah bagimu. Jadi kamu tidak tahu betapa pentingnya itu. Tapi sekarang semuanya berbeda. Kamu harus mulai bertindak. Seperti orang dewasa sungguhan. Kamu tidak perlu ke proyek untuk sementara waktu. Jauhkan dirimu dari masalah. Kenapa tidak pulang dan istirahat beberapa hari? Pikirkan bagaimana kamu bisa benar-benar belajar sesuatu. Tapi, kakak, apa maksudmu? Apakah kamu menghakamku? Aku mohon jangan lakukan itu padaku. Aku benci itu. Itu menyiksaku. Kamu harus berjanji bahwa mulai sekarang, kamu minta izinku sebelum melakukan apapun. Kamu tidak bisa bertindak sendiri. Aku janji. Aku akan minta izinmu sebelum pergi ke kamar mandi. Aku serius. Berhenti bercanda. Aku juga serius. Ada sesuatu. Apa? Aku sudah janji pada wanita itu untuk diskon lebih besar. Wanita mana? Yang pergi ke rumah sakit? Kakak, aku sudah janji padanya. Aku menjaminnya. Kak, kita adalah pebisnis. Jadi kita harus menepati janji. Kamu harus membantuku kali ini. Aku tidak bisa mempermalukan diriku sendiri. Kamu sudah cukup mempermalukan dirimu. Aku berusaha mengatasinya. Aku akan memikirkannya. Oh, oke. Jika kamu mau memikirkannya, tidak akan ada masalah. Aku pergi. Dah. Pulang saja. Dan bersihkan tempat itu. Itu bukan tugasku. Aku akan melakukan pekerjaan rumah tangga. Aku melepasnya pergi. Bersih-bersih itu bagus untuk pria, bikin tenang dan fokus. Itu yang kamu butuhkan. Tapi, Kak, kamu benar-benar melepasnya? Kamu mau bersih-bersih atau tidak? Aku akan bersih-bersih. Hei, kamu pasnya. Aku akan lakukan apapun yang kamu suruh. Ayo bersih-bersih. Cara. Hello. Siapa itu? Bos, kamu kenal suara aku? Cewek cantik siapa itu? Bos, kok bisa cepat lupa sama aku? Ini aku. Kamu yang beli mobil. Dan pas pergi, kamu minta nomorku. Ingat sekarang? Oh, kamu toh. Aku agak senang habis beli mobil. Aku lupa kasih nomorku. Gak apa, aku udah dapat. Aku nemu nomormu di formulir pendaftaran yang kamu tinggalkan. Kakakmu benar-benar usaha banget ya. Ada perlu apa? Gak ada. Bos, kamu Shenghong? Kita bisa jalan malam ini. Jalan? Boleh. Kak, kemana kamu mau pergi? Terserah kamu. Oke, berarti kita kencan. Dadah. Jalan. Xiao Li, kamu bikin kaget. Lin, ayo jalan-jalan. Aku kangen banget sama kamu. Kayaknya kamu kangen sama uangku. Aku gak ngerti. Penjualan kendaraan naik. Jual mobil lebih untung daripada kerja kantoran. Tapi lihat kamu. Sudah lama di bisnis ini. Masih aja melarat. Lin, aku baru mulai. Aku gak bisa saingan sama senior. Lin, aku tahu kamu baik. Boleh pinjam uang? Aku lagi kesulitan keuangan. Aku tidak punya uang lebih. Lin, aku daftar kelas bahasa Inggris.
Harganya 4.800 yuan. Aku masih kurang 2.000 yuan. Kamu belajar bahasa Inggris? Ja? Lin, tunggu sebentar. Lin, kamu selalu bilang bahwa aku harus bekerja lebih keras. Sekarang aku benar-benar bekerja keras. Katakan ada berapa huruf dalam alfabet. Xiaoli. Telah seperti itu. Untuk orang yang ingin meningkatkan diri. Kamu belum pernah belajar bahasa Inggris. Itu akan membuang-buang uang. Kamu tidak tahu apa tentang bahasa Inggris. Bahkan huruf-hurufnya. Itu tidak cocok untukmu. Lin, aku tidak seburuk yang kamu kira. Aku sudah belajar bahasa Inggris sebentar. Seperti hello bye-bye. Thank you. Sudahlah. Jangan bohong padaku. Sekali aku memberikan uang, kamu tidak menggunakannya untuk tujuan baik. Lin, ketika kakakku pergi, dia memintamu untuk menjagaku. Jangan menggunakan itu untuk memanfaatkanmu. Kamu seharusnya tidak membicarakannya. Lin, kenapa kamu selalu terganggu setiap kali aku menyebutnya? Apakah kamu masih memikirkannya? Lin, kamu harus tahu bahwa dia sekarang di Hong Kong. Dia mungkin dikelilingi wanita sekarang. Jangan buang waktumu menunggunya. Aku tidak menunggunya. Dia tidak layak. Jadi kenapa kamu masih single? Itu bukan urusanmu. Aku akan kerja paruh waktu. Kamu ikut? Dengar. Kamu harus mencari nafkah sendiri. Tidak tertarik. Aku pergi. Dadah. Lin, jangan pergi. Aku hanya butuh sedikit uang untuk baju baru. Kamu tidak perlu menguliaiku seperti itu. Murahan. Kamu merasa kasihan pada dirimu sendiri? Aku seharusnya tidak mengatakan itu kemarin. Jangan anggap ini pribadi. Kamu seperti gadis remaja. Apakah kamu akan pernah dewasa? Kamu memperlakukan aku seperti gadis remaja. Aku sudah lulus beberapa tahun lalu. Oke, aku tahu. Shinhua, Naonyelu telah menelepon dari luar negeri 5 kali. Jika dia menelepon lagi, haruskah aku bilang kamu masih keluar? Kamu tidak bisa bersembunyi darinya selamanya. Aku bisa menjelaskan pada ibumu. Tidak apa. Aku akan mengurusnya. Oak. Ibu, lama tidak bertemu. Aku sibuk. Langsung saja ke intinya. Kamu sibuk? Jika kamu begitu sibuk sampai tidak punya waktu untuk menelepon, maka asistenmu bekerja dengan buruk. Lebih baik kamu pecat saja dia. Tolong jangan mulai lagi. Bisakah kamu menunjukkan sedikit rasa hormat padaku? Apakah kamu meminta pendapatku ketika kamu mempekerjakan wanita itu dan bahkan mempromosikannya sebagai asistenmu? Apakah kamu menghormatiku? Ibu, aku katakan lagi padamu. Aku punya pertimbanganku sendiri. Ayah Yumin meninggal karena aku. Aku berjanji akan merawatnya. Itu keputusanku. Shinhua, itu tidak masuk akal. Jika untuk setiap kecelakaan yang terjadi, kita bertanggung jawab pada keluarganya, maka kita akan menjalankan amal di sini. Shinhua, kamu terlalu simpatik. Aku benar-benar tidak ingin berdebat denganmu tentang ini. Itulah mengapa aku tidak ingin menjawab panggilanmu. Shinhua, semua yang kulakukan. Kulakukan untukmu. Tahukah kamu berapa banyak yang kukorbankan agar aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik? Aku tahu betul. Aku tahu kamu melakukannya untukku. Itu sebabnya kamu menyakiti Mengking. Dan semua orang yang pernah aku pedulikan. Apa kamu masih memikirkan Mengking itu? Dia dan Yumin itu. Keduanya tidak layak untukmu. Kamu lihat. Aku menganggap Yumin seperti adikku. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Itu urusanku sendiri. Dan, apa kamu benar-benar tahu? Apa yang aku butuhkan?
Shinuo, bukankah aku sudah memberimu cukup? Lebih dari cukup. Tapi aku tidak meminta semua itu. Bagaimana bisa kamu? Aku akan kembali bekerja. Nanti kita bicara lagi. Eureka! Paman Li, Apa yang membawamu ke sini? Kamu tidak muncul selama beberapa hari. aku sibuk. Paman Li, apakah kamu mencari pekerja paruh waktu? Aku sudah tua dan butuh bantuan. Aku ingin seseorang yang bisa membantuku dengan toko. Aku kenal seseorang. Dan kamu bisa punya seorang magang. Bagus, kan? Kuharap kamu benar. Tiramisu Kong, Ya, silakan duduk. Aku akan ambilkan untukmu. Ini kue untukmu. terima kasih. Paman Li, sebenarnya aku datang hari ini. Bukan karena tiramisu. Aku baru membuat keputusan penting. Aku ingin melamar pekerjaan paruh waktu. Di tokomu. Bagaimana dengan pekerjaan paruh waktu lainnya? Kenapa kamu datang sini? Untuk bekerja di tokoku yang sederhana ini, aku khawatir. Kamu terlalu baik untuk menjadi karyawanku. Begini ceritanya. Ibu datang hidup bersamaku. Jadi aku berhenti. Dari semua pekerjaan paruh waktuku. Aku datang dengan kesulitan untuk mencari yang baru. Coba lihat ini. Entah karena jadwalku bentrok. Atau tempatnya terlalu jauh. Aku harus merawat ibuku. Masuk akal. Paman Li, tokomu sangat cocok untukku. Dekat dengan apartemenku. Dan kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Kita tetangga dekat. Kamu baik dan murah hati. Apalagi kamu membuat dessert kelas 1. Ditambah lagi, kamu bisa mengatur jadwal yang cocok untukku. Yang terpenting adalah, aku bisa makan tiramisu yang enak setiap hari. Paman Li, pertimbangkan aku ya. Aku pekerja keras dan tidak akan membebanimu. Ok. Selamat datang. Silakan duduk sebentar ya. Tidak. Si mesum bermuka dingin itu. Kenapa aku selalu melihatnya di mana-mana? Sepertinya kita ditakdirkan untuk bertemu. Siapa yang ditakdirkan bertemu denganmu? Kamu ditakdirkan bertemu dengan hantu. Pantasan kamu selalu mengikutiku. Ternyata kamu hantu. Maksudmu apa? Kita tidak bisa berkomunikasi karena kamu bukan manusia. Siang aku ketemu, di siang bolong. Masih sama seperti dulu, mulutnya tajam. Kamu bilang siapa yang tajam? Siapa lagi kalau bukan? Orang yang saya buat rusak. Itulah yang tajam. Ada banyak kursi kosong di sekitar. Kamu harus duduk di seberangku. Apa? Kamu merasa bersalah melihatku duduk di sini? Kamu ingin minta maaf padaku, kan? Untuk apa aku harus minta maaf padamu? Untuk apa lagi kamu harus minta maaf? Karena kamu tajam dan tidak sopan. Tidak tahu adat. Kamu bukannya berhalang, tidak hanya tidak menolongku. Kamu malah berdiri di atas sambil menertawakanku. Siapa lagi yang harus minta maaf? Ini salahmu sendiri. Apa peduliku? Berani kau bicara seperti itu? Kau lupa aku yang menyelamatkan nyawamu? Menyelamatkan nyawaku? Cuma dengan mengayunkan tas sedikit? Jangan ganggu aku saat aku sedang bad mood. Lucu. Kau yang mau duduk di sini. Kau begitu jahat sampai aku tidak mau bicara lagi. Ini Mango Sagomu, nak. Kau kenal dia, Paman Li? Dia pelanggan tetap. Sombong banget. Maaf. Paman Li, untuk orang bermuka bumi seperti dia, jangan kau bicara. Kau tidak perlu minta maaf.
Dia bahkan tidak akan bilang tidak apa-apa. Dia tidak punya hati. Tidak apa-apa. Wajar kalau tamu peduli tentang itu. Salahku karena batuk lagi. Paman Li, bagaimana kau ikut aku? Pergi ke rumah sakit? Tidak. Pernah dengar? Operasi usus buntu bisa menghabiskan gaji setahun? Bagaimana aku bisa pergi ke rumah sakit sekarang? Biaya pengobatan akan menghabiskan segalanya. Lagi pula, ini bukan masalah besar. Paman Li, tidak seperti itu. Kebanyakan orang tidak pergi ke rumah sakit untuk penyakit kecil. Tapi yang kecil sering menjadi yang besar. Kau batuk lagi. Aku antar kau ke rumah sakit. Kalau tidak aku akan khawatir. Jangan khawatir. Ada juga pepatah. Kremasi dan penguburan bisa menghabiskan ribuan. Kalau aku harus menabung ribuan, aku harus hidup lebih lama. Jangan bicara begitu. Omong kosong. Bayar? Ya. Kenapa tidak dimakan? Masih ada 20 lagi. Bagaimana dengan ini? Bersama. Tunggu sebentar. Simpan kembaliannya. Itu terlalu banyak. Bisakah kamu menyembuhkan dirimu sendiri dengan lelucon buruk? Tolong pergi ke rumah sakit. Tidak, itu tidak benar. Tidak sebanyak ini, anak muda. Paman Li, ini untukmu. Aku akan mengembalikan sisanya untukmu. Kamu mencari aku? Kamu menakutiku. Aku mencari kamu. Aku hanya bercanda. Jangan terlalu memikirkannya. Aku tidak tertarik padamu. Jangan ngomong. Kamu juga sangat narsis. Kamu bisa santai. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Atau aku akan disambar petir. Kamu baru saja menyerangku. Bertemu denganmu membuatku gila. Sebelum kamu gila. Kenapa kamu tidak menjelaskan petir tadi? Apa? Tidak ada yang perlu dijelaskan. Bisakah seorang mesum memahami fenomena alam? Perilakumu disebut. Bertekad menyakiti dirimu sendiri saat ditolak. Lain kali, sakiti dirimu lebih keras. Apa yang kamu bicarakan? Dengar, aku hanya mengejarmu karena satu alasan. Untuk mengembalikan uangmu. Apa pedulimu? Aku sangat peduli. Paman Li telah memberikan kuasa penuh padaku. Ambil ini. Benarkah? Baik, biarkan aku melihat surat kuasanya. Berhenti bicara omong kosong. Ambil atau tidak. Jika aku mengambilnya seperti yang kamu inginkan. Apa hubungan antara kita? Lalu bagaimana dengan kamu dan Paman Li? Kenapa dia harus mengambil uangmu? Kamu punya terlalu banyak uang, ya? Karena apa yang kamu mau dengan itu? Kamu bisa menyumbang ke proyek harapan. Apa maksudmu dengan ini? Kenapa kamu tidak membeli lebih banyak? Atau kenapa kamu tidak membeli rumah kue ini? Aku berbicara denganmu. Kamu sangat kasar. Paman Li sakit, ya? Kita bisa pergi ke rumah sakit. Ini amal kamu. Kami tidak butuh. Terima kasih. Ini uangnya. Terima kasih sudah memberitahu saya. Apa yang disebut rendah diri? Kamu ngomong apa sih? Kamu mau apa? Antar saya pulang dan pakai argo. Tidak, saya akan sewa mobil kamu. Kita di mana? Rumah saya. Kenapa kita sampai di rumah kamu? Saya bilang mau ke rumah saya. Siapa yang suruh antar kamu pulang?
Saya sudah kasih kamu uang. Ya, perjalanan yang panjang. Untuk menagihmu sebanyak itu. Saya lelah. Saya mau pulang. Silakan sendiri. Dasar kurang ajar. Kalau saya tidak salah, tanpa kamu, saya akan pulang sendiri. Halo? Halo? Saya mau pesan taksi. Apa? Tidak ada taksi? Terima kasih. Kamu ngapain di sini? Berani kamu tanya saya? Saya basah kuyup begini karena siapa? Minggir, Ini rumah saya. saya tahu. Tidak bisakah saya masuk karena hujan deras ini? Sebenarnya, tidak boleh. Dengar, Lusinuo. Saya kehujanan sampai HP jatuh. Makanya saya datang ke kamu. Kalau tidak, saya tidak akan datang meski kamu undang. Sekarang saya mengerti. Oke, kamu boleh masuk asal bayar. Bayar? Saya sudah bayar. Itu untuk mobil dan ini untuk tempat berteduh. Dasar mesum, mengambil keuntungan dari kesialan saya. Tidak punya hati. Kamu mau uang? Saya punya uang. Mana uangnya? Saya cuma punya 20 yuan. Itu saja. Meskipun tidak cukup. Saya bisa anggap ini membantu pengungsi. Apa yang salah dengan sikapmu? Aku basah kuyup tanpa alasan. Untuk siapa? Dengar, aku baru sembuh belum lama ini. Aku tidak boleh sakit lagi sekarang. Minggir. Rumah yang sangat megah. Wallpapernya pasti mahal. Dia sangat kaya. Sudah puas melihatnya? Kalau sudah, mandilah. Dan minta uangku untuk rumah sakit. Jangan khawatir. Aku tidak akan berbelas kasihan jika itu tanggung jawabmu. Bagaimana aku bisa bertanggung jawab? Untuk 20 yuanmu? Aku di sini seperti ini. Apakah pacarmu akan salah paham jika melihatku? Gadis yang kamu lihat waktu itu bukan pacarku. Sudah puas? Jadi kamu bisa mandi sesukamu. Itu bukan pacarmu? Hampir saja aku tertipu. Kamu sangat memperhatikan hal ini. Mungkinkah kamu tertarik padaku? Kamu terlalu percaya diri. Dengan orang seperti di sini, aku tidak merasa nyaman. Kamu bisa tenang. Aku tidak menganggapmu sebagai wanita. Silakan lakukan sendiri. Brengsek.
banyak sekali lantainya. Bahkan ruang belajarnya sangat indah. Orang mesum itu, narsis, memasang foto dirinya sendiri. Terbalik. Pasti foto bersama pacarnya. Akan kulihat bagaimana kamu berbohong padaku nanti. Tidak mungkin. Belum selesai juga. Ada Coca-Cola jahe hangat di meja. Minum selagi hangat. Kamu yang membuatnya? Atau siapa lagi? Pasti ada racun di dalamnya. Ini tidak gratis. Ada pulpen dan kertas di sebelahnya. Tulis sendiri surat pernyataan hutang. Sudah kuduga kamu bukan tipe orang seperti itu. Aku yang akan melakukannya. Apa yang harus aku tulis? Katakan saja kamu berhutang padaku untuk mandi. Dan jahe coke. Totalnya 500 yuan. 500 yuan? 500 yuan untuk mandi. Dan sedikit jahe. Dan sekaleng coke yang buruk. Kamu sendiri yang bilang. Ini rumah yang megah. Ini bukan rumah biasa. Tentu harganya berbeda di sini. Kamu tidak berani sebanyak itu untuk rumah yang megah. Kamu memeras aku. Aku tidak akan meminumnya. Apa masalahnya? Apa yang kamu lihat? Apa? Tidak ada yang perlu dilihat. Aku sudah lihat. Apa pentingnya kamu menutupi diri sekarang? Tutup matamu. Aku harus mengingatkanmu bahwa ini rumahku. Apa saya ini mau? Kamu tidak bisa melihat apapun yang kamu mau. Seorang pria dan wanita sendirian di dalam kamar. Tentu aku bisa melakukan apa yang aku mau. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan menagihmu kali ini. Mesum, kamu sangat tidak tahu malu. Di mana bajuku? Aku pulang. Ada di pengering. Ambil. Aku pulang. Mungkinkah kamu tidak serius dengan ucapanmu? Dan berpura-pura sulit didapat? Aku beritahu kamu, Lucy Wong. Jika kamu pernah menggunakan kata seperti ini, aku akan telepon polisi sekarang juga. Telepon polisi? Oke. Aku akan biarkan kamu pakai teleponku. Saat polisi datang, aku akan bilang pada mereka. Wanita muda ini masuk dengan sedikit pakaian. Mencoba meraihku tapi gagal, lalu mulai memeras aku. Siapa yang menurutmu akan dipercaya polisi? Tenang. Tarik napas dalam-dalam. Tidak worth marah pada si mesum ini. Tenang. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kamu terlalu paranoid. Minum jahe coke dan pergi dari sini. Kamu kenapa sih? Terima kasih sudah datang. Selamat tinggal. Sampai jumpa lagi. Aku tahu. Kamu mengenal ini ya? Diam. Dah. Kak, kamu ngapain di sini? Apa kamu tidak pulang? Dan sekarang kami dengan senang hati menyambut Wakil Presiden Senior Jayuan, Bapak Kewe. Hello, and what?
Kamu ngapain? Apa yang kamu pikirkan begitu terobsesi? Apa yang aku pikirkan? Apa katamu? Kamu Melaman. Jatuh cinta ya? Jangan menyumpahi aku. Dulu yang single disebut bujangan atau perawan. Melambangkan kegagalan dan kekecewaan. Tapi sekarang berbeda. Pernikahan bukan lagi hal yang wajib. Bujangan naik kelas menjadi bujangan berkualitas. Ini istilah untuk kualitas dan individualitas yang baik. Untuk bujangan yang sudah pasti termasuk yang single. Dan yang bercerai. Apa yang diinginkan wanita dari pria? Penampilan, prospek, atau harta? Mereka bertanya-tanya, apakah pilihan mereka tepat? Mereka bahkan takut akan perceraian di masa depan. Jadi beberapa dari mereka memilih untuk tidak menikah. Itu ulasan yang bagus. Dulu kamu memandu acara ini setiap hari. Dan kamu menontonnya setiap hari. Sebaik itu, Ini disebut mengamati situasi. situasi apa? Penggantinya cukup bagus. Dia terlihat hebat belakangan ini. Sangat menggoda. Kamu memanfaatkan lukamu untuk hidup enak di sini. Kenapa tidak biarkan dia menunjukkan dirinya? Kamu khawatir dia akan menggantikanmu? Mimpi Jia. Kamu tahu siapa aku? Pembawa acara nomor 1 di stasiun TV kota kita, Suyu. Ini bisnis yang sudah kugeluti bertahun-tahun. Dia bisa gampang gantiin gue. Gue bilang, nggak mungkin. Ada orang yang kelihatan kuat tapi lemah di dalam. Ini namanya apa? Kelihatannya tenang-tenang aja. Tapi dalam hati dak dikduk. Kena de lo. Gue gak mau pergi. Lo harus turun dari mobil gue. Gue nggak mau turun. Bos, Ini nomor ortulo berapa? gue nggak turun. Mas Dehel. Siapa sih Liulin ini? Jia. Dia itu mantu setengah jadi. Jangan-jangan si Endut. Xiaoli. Sin dot. B Bannerin ELO. Siapa itu? Ini Jingu. Jingu? Kenapa nelpon gue? Dari HP Xiaoli? Kalian lagi bersama sekarang? Kalian saling kenal? Sangat kenal, beneran. Jadi gue bisa bantu apa? Lelo harus dateng ke nyelamatin gue. Mantu Lelo. Mau tidur sama gue. Ambil kakak perawanan gue. Halo? Ngomong apaan sih? Halo? Lo, Sayang. Mereka lagi ngapain bersama sekarang? Apa? Ada apa? Gue hidup lagi sekarang. Ada sesuatu, gue harus pergi. Kalau suatu hari, kita berdua beneran bisa bersama selamanya. Gue mau lo ingat. Lo mungkin gak mau cincin berlian mewah. Gue cuma mau cincin kaleng sederhana ini. Soalnya di pikiran gue gak peduliin apapun. Tapi kamu, Sinuo, yang kukatakan itu benar. Kamu harus percaya padaku. Wanita itu hanya mengejar uang. Jia bersamamu. Untuk mendukung pria lain, wanita seperti ini tidak pantas bersamamu. Kamu tahu itu? Ibu, berhenti. Aku tidak percaya padamu. Itu tidak mungkin. Aku lapar, benarkah? masih awal sekarang. Aku akan masak sesuatu untukmu. Bagus. Aku
Apa yang kamu lihat? Ayo, cepat. Shinua, Sio, belakang aku. Lepaskan aku. Shinua, kamu adalah satu-satunya harapan dan harapanku. Aku akan memberimu yang terbaik. Aku akan membuat hidupmu lebih baik dari siapapun. Jadi anak baik dan lupakan ini, oke? Lupakan apa? Ayah atau Mengking? Tidak. Aku tidak mau. Di sini? Sepertinya begitu. Bagaimana kamu bisa tahu? Aku tebak begitu. Kenapa dia tinggal dengan orang aneh itu? Banggan. Jinbu. Kamu sangat sibuk. Lin Liu, kamu sangat bersemangat untuk mendekatiku. Kamu tinggal dengan sepupumu? Jah, bagaimana kamu tahu itu? Kamu tahu, dia juga ada di rumah. Jangan ganggu dia, aku akan pergi sendiri. Dah. Hati-hati. Tidak masalah. Kamu pria baik. Pria baik. Pria baik. Nona Silly, tentang apartemen, diskon 20%. Diskon 20%. Pulang? Ayo. Kenapa kamu bisa mabuk banget? Kenapa kamu minum bersamanya? Gadis itu susah dihadapi. Aku hampir kehilangan keperjuruanku. Dan dia bahkan akan menikahiku. Hati-hati. Hati-hati. Aku tidak tahu kenapa kamu minum sebanyak itu. Aku bisa minum 1 botol lagi. Ya Tuhan, ada apa? Siapa ini? Tidak apa-apa. Dia mabuk, Bu. Jadi apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Tidur saja. Jangan khawatir. Kau bisa. Ayo, ayo. Kita berangkat besok. Besok? Oke. Aku ingin ayah. Air? Liu yang dermawan, tidak apa-apa kamu merawatnya? Tentu. Aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Dah? Aku ingin ayah. Kamu sangat dalam di pikiranku. Pagi, Kak. Pagi. Lumayan banyak. Enak. Apa? Kak, kenapa kamu melihatku?
Kenapa dia yang membawamu pulang? Ada masalah? Baru beberapa hari. Dan kalian berdua sudah sangat akrab. Tidak apa-apa. Bukan masalah besar. Aku lihat kamu tidak punya keahlian lain. Selain menggoda cewek. Kita hanya teman. Artinya kita berteman tanpa alasan. Tanpa alasan? Baru beberapa hari. Dan kamu sudah mabuk dan berpelukan dengannya. Kamu kenal dia? Kamu tahu siapa dia? Sudah kubilang dunia ini rumit. Kamu tidak boleh berpikir terlalu sederhana. Terutama soal wanita, dan terutama dia. Kak, aku tidak peduli jika itu rumit. Benar? Aku tidak punya apa-apa selain kejujuran. Sangat berpikiran luas. Opo ungkoponyo. Biarkan angin dan hujan datang. Aku tetap yang paling santai. Baiklah. Aku memperingatkanmu untuk menjauh darinya. Dia bukan orang baik. Dia mendekatimu dengan alasan. Kakak, dia hanya ingin membeli apartemen kita. Dan mendapatkan diskon. Apa? Wanita yang pingsan di undian. Dan dapat diskon itu dia? Lupakan. Aku tidak setuju. Tidak, kakak. Aku sudah berjanji. Ya, kakak. Aku tahu kakakmu tidak suka dia. Kamu selalu melindungi wanita. Tapi sudah. Lama sekali. Kenapa kamu masih begitu keras padanya? Aku keras padanya pasti. Siapapun kecuali dia. Apa? Kakak, kamu sudah bilang iya. Kamu tidak bisa menariknya kembali. Itu karena aku tidak tahu itu dia. Aku tidak peduli. Aku sudah berjanji, jadi itu akan terjadi. Siapa bosnya? Kamu bekerja dengan komputermu begitu pagi. Lin, kamu jatuh cinta online? Apa? Aku sedang memeriksa rekeningku. Rekening apa? Kamu ingin tahu berapa biaya perjalananku untukmu, kan? Dasar anak tidak tahu terima kasih. Ini masih pagi. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang menyenangkan? Siapa yang memeriksa itu? Aku sedang menghitung cicilan. Aku menghitungnya berulang kali. Aku harus membayarnya setidaknya 30 tahun. Kalau tidak, kita tidak bisa makan setiap hari. Lin, bisakah kita berhenti membelinya? Aku tidak ingin melihatmu mengencangkan ikat pinggangmu untuk apartemen itu. Jika kamu harus dikencangkan seperti tawon, pinggangmu akan patah. Gadisku yang paling penting. Aku tidak peduli meski harus mengencangkan ikat pinggang. Aku akan tetap membelinya meski tidak mampu beli celana. Aku sudah buat tekad. Aku harus beli apartemen sendiri. Jadi kamu bisa tinggal nyaman di sana, kan? Wahai aku, itu gadisku. Benar, aku setuju. Aku harus mengurangi jalan-jalan di masa depan. Kamu harus terus jalan-jalan sesukamu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Lin, gadis itu, gadis di sofa, yang kamu bawa pulang kemarin, siapa dia? Adik perempuan Xiao Qiang. Siapa? Adik perempuan Xiao Qiang. Xiao Chang? Pelankan suaramu. Bukankah dia pria yang meninggalkanmu dan pergi ke Hong Kong? Apa maksudmu, meninggalkan aku? Itu adil. Tidak, putus dengan baik-baik. Itu namanya ditinggalkan. Tidak ada yang namanya putus dengan baik-baik. Pelankan suaramu. Aku beritahu kamu, gadis ini cuma masalah. Dengar, Bu. Kamu harus berhenti menilai orang. Aku janji pada Xiao Qiang untuk menjaganya. Aku tidak menilai. Oke, cukup. Aku pergi kerja. Dengar. Aku percayakan dia padamu. Bersikap baiklah padanya. Kenapa percaya dia padaku? Tidak takut aku akan memakannya hidup-hidup? Kamu tidak seganas itu. Aku beritahu kamu, begitu kamu pergi, aku akan usir dia secepatnya. Tunggu saja, kamu akan lihat. Tunggu saja. Bagaimana akhirnya di Wuxi? Pada dasarnya, tinggal kamu yang memulainya.
Apa maksudmu, pada dasarnya? Rencana konstruksi kita masih perlu direvisi. Dan harus ditinjau ulang. Begitu selesai, kita bisa langsung pergi. Kalau begitu, suruh desainer bekerja cepat. Jangan ditunda. Oke, saya mengerti. Tuan Lu, ini rencana perbaikannya. Saya mencoba menyelesaikannya selama di Wuxi. Silakan dilihat. Jika tidak ada masalah, saya akan beritahu Departemen Desain dan mulai membuat draft. Ya, saya akan lihat. Jika ada masalah, kita rapat dan diskusikan. Baik, saya pamit dulu. Hello, Tuan Lu. Ya, saya mengerti. Sudah lihat model apartemen kami? Desainnya sangat sempurna dan sangat praktis. Sudah lihat setiap bloknya? Semua menghadap tenggara. Jadi sangat bagus dalam hal pencahayaan alami atau ventilasi. Silakan lewat sini. Apartemen ini semua 80 meter persegi, dengan struktur 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Tapi Anda pasti bisa mengerti, sebagai apartemen dengan 2 kamar tidur dan 2 ruang tamu, terutama dari sudut ini, ke tenggara ada taman pusat. Pemandangannya sangat bagus. Apakah apartemen lebih mahal di lantai lebih tinggi? Tentu saja. Tapi jika Anda memilih unit ini, tidak perlu tinggal di lantai tinggi, karena tidak ada gedung tinggi di depannya. Sehingga pemandangannya luas. Jadi yang termurah di lantai 1 atau 2? Saya butuh bantuan Anda memilih. Terlalu rendah tinggal di lantai 1 atau 2. Ketika banyak orang di bawah, akan sangat mengganggu. Saya sarankan pilih sekitar lantai 5. Tidak mahal dan paling hemat. Lantai 5. Begini saja, jika Anda tidak bisa memutuskan, dengarkan saja dia. Dia tidak bisa menipu Anda selama saya di sini. Benar? Kenapa aku mau main-main dengan teman bosku? Oke, lantai 5 ya. Ayo kita tanda tangani kontraknya. Ayo. Ini kontraknya Nyonya. Tolong bayar uang muka. Oke. Kenapa harganya murah banget? Diskon 20%. Ya, aku kasih diskon 20% untuk yang ini. Tuan Jin. Tuan Jin. Ini mungkin tidak bisa. Kenapa? Tuan Lu baru telepon. Katanya tidak boleh ada diskon. Tanpa izinnya. Apa? Bahkan untuk ke aku? Ya. Apa? Ini gedung yang dibangun keluargaku. Tapi kamu tidak mendengarkan aku, kan? Tidak, bukan seperti itu. Kamu lihat, untuk prosesnya memang butuh. Apa kupon tadi masih berlaku? Itu cukup. Diskon 10% boleh. Tapi tidak lebih. Bagaimana kalau aku? Tidak. Kamu tidak perlu bilang apa-apa. Sudah. Ikut aku. Ayo pergi. Tuan Jin. Apa yang terjadi tadi? Jangan ikut campur. Kenapa kamu tidak pulang saja? Aku akan telepon kamu nanti. Maksudku, kalau tidak bisa, aku akan ambil diskon 10% itu. Tidak. Kamu tidak akan. Aku bilang 20%. Ya 20%. Aku bisa urus ini. Kamu tahu? Kenapa kamu tidak pulang saja? Aku akan telepon kamu nanti. Tunggu aku. Tidak, ini sangat memalukan. Aku tidak bermaksud memanfaatkanmu. Tidak apa-apa. Ini tidak ada hubungannya. Kenapa kamu tidak pulang saja? Ayo pergi.
Ada apa? Kakak, kakak. Aku pikir kakakmu janji padaku. De diskon itu kan? Kamu sendiri yang bilang. Hanya sekali ini tidak akan terulang lagi. Kamu mau merugi perusahaan. Hanya untuk membuat seorang gadis senang? Kamu pikir dia akan menganggapmu dermawan ketika perusahaan menderita kerugian yang tidak perlu? Ya, kakak. B perusahaan ini. B bukan perusahaanmu sendiri, kan? Ada bagian ayahku, kan? Jadi ketika dia tidak ada, apa boleh? Kalau aku buat keputusan kecil untuknya? Jinggu, aku bisa bilang dengan pasti. Dalam keadaan apapun, aku akan mengizinkan diskon 20% untuk membeli kondominium kita. Kalau kamu tidak suka, kamu bisa telepon ayahmu. Aku bahkan bisa menelponnya kalau kamu tidak. Aku akan menyuruhnya membawamu kembali ke segera. Di mana kamu bisa bersenang-senang sesuka hati. Tidak akan menggangguku kalau kamu tidak di sini. Kakak, tidak ada kesempatan. Kamu akan setuju, kan? Tidak sedikit pun. Pasti tidak. Kakak, kay kakak tersayang. Kay kakak manis. Kakakmu sangat ingin mengabaikan persaudaraan kita. Kamu benar-benar melukai hatiku yang rapuh kali ini. Sangat menyakitkan. Kamu tahu? Kamu tahu tidak? Haruskah aku menghadapinya? Dengan begitu kejam? Lucinuo. Benarkah tidak ada yang mengerti kamu? Dan itu takdirmu untuk sendirian? Hello, Tuan Jin. Ini 200.000 yuan. Hitung. Coba lihat. Bos, bukankah kamu sudah membatalkan bonusku? Karena terlambat kerja bulan lalu? Kenapa kamu tidak tinggalkan aku sendiri? Dan berhenti menyalahkan aku, oke? Aku tidak menyalahkanmu. Aku mengajarimu. Liu Lin, kamu senior di perusahaan kita. Dan kamu sudah bekerja dengan sangat baik. Aku sangat menghargaimu. Aku akan menjadikanmu prioritas untuk dikembangkan. Tapi lihat kondisimu sekarang. Kamu semakin tidak bersemangat dalam bekerja. Ada apa denganmu? Tidak ada. Ada hal sepele yang terjadi di rumah. Aku akan memperbaikinya, bos. Aku akan menyesuaikan sikapku. Aku ingat sekali melihat sebuah film. Ada sebuah ucapan di dalamnya. Untuk seorang wanita yang tidak bersemangat di pekerjaan. Ada dua cara untuk menyesuaikan diri. Jika kamu sudah menikah, bercerai sekarang. Jika kamu masih single, maka carilah seorang pria segera. Aku ingat sekali melihat sebuah film. Ada sebuah ucapan di dalamnya. Untuk seorang wanita yang tidak bersemangat di pekerjaan. Ada dua cara untuk menyesuaikan diri. Jika kamu sudah menikah, bercerai sekarang. Jika kamu masih single,
Maka carilah seorang pria segera. Bos, kamu mulai keluar dari topik. Aku memberitahumu bagaimana mengatasi depresi agar kamu bisa meningkatkan kinerja kerjamu. Kinerja kerjaku tidak ada hubungannya dengan status hubunganku. Bos, bisakah kita melewatkan masalah pribadi? Lihat dirimu. Betapa buruknya temperamentmu. Aku hanya khawatir tentangmu. Terima kasih untuk itu. Aku mengerti. Aku tahu usaha udah tidak akan melakukan lagi. Aku akan kembali bekerja. Sampai jumpa. Kerja dan temperamen. Tidak ada yang baik. Orang tua jahat. Halo, Nona Silly, sedang apa kamu sekarang? aku sedang bekerja. Ada kabar? Sekarang pergi ke kantor penjualan. Bayar uang muka dan selesaikan dokumennya. Diskon 20%? Kamu yakin? Jangan bohongi aku seperti terakhir kali. Aku pergi ke sana tanpa hasil. Demi nama calon anakku. Aku bersumpah padamu. Aku janji kamu akan lebih bahagia dari sekarang. Setelah kembali dari kantor penjualan. Bagus. Aku segera ke sana. Bos, aku pergi urusan bisnis. Ini struk pembayaranmu. Simpan baik-baik. Terima kasih. Uang muka kamu adalah 365.760 yuan. Transfer saya ke rekening bank resmi kami. Dalam 3 hari. Nomor rekening ada di halaman terakhir kontrak. Oke. Bagaimana cara membayar cicilannya? Untuk menjelaskan, aku akan ke bank untuk mengurusnya secepatnya. Jika semuanya lancar, kamu akan mendapat balasan dalam 15 hari. Pastikan ponselmu aktif. Bank akan menghubungimu. Amble Consumer. Segera setelah pengajuan disetujui. Oke. Jadi semua dokumen sudah selesai? Terima kasih. Aku antar kamu keluar. Oke, silakan lewat sini. Semoga harimu menyenangkan.